Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 19 Mei 2024, pukul 18 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian Pentakosta kedua di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Senin 20 Mei 2024 pukul 9 WIB. Penerimaan kolekta Minggu 12 Mei 2024 pukul 9 WIB sebesar Rp16.032.000, syukur sebesar Rp7.372.000, persepuluhan sebesar Rp3.519.000, dan sarana fisik sebesar Rp695.000. Penerimaan kolekta Minggu 12 Mei 2024 pukul 18 WIB sebesar Rp7.269.000, syukur sebesar Rp1.055.000, persepuluhan sebesar Rp1.610.000, sarana fisik sebesar Rp545.000, dan sada sebesar Rp297.000. Kebaktian Minggu 19 Mei 2024 saat ini merupakan kebaktian Pentakosta pertama yang dilayani oleh Pendeta Sony Hetaria. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Menara Kasih dan Majelis Jemaat Khusus Hokim Tong. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Saudari Mita Siaila dan Saudari Ica Putiruhu. Lagu prosesi masuk para pelayan, Kidung Jemaat nomor 241, bait 1, 3, dan 4. Lagu untuk jabat tangan pelengkap Kidung Jemaat nomor 281. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian Pentakosta pertama ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 19 Mei 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumbahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI, Sekretaris. Hari ke-50
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat sore, shalom. Mari kita lakukan naikkan kebaktian kita di saat ini, kebaktian Pentakosta pertama. Inilah hari ke-50 sejak masa Paskah. Dialah penolong yang lain yang menyertai kita selama-lamanya. Pada hari perayaan Pentakosta ini, kita diingatkan Roh Kudus itu turun dan memenuhi hati kita untuk bersaksi. Dialah Roh yang menjadi satu dengan Bapa dan Anak untuk memulihkan kehidupan ini di dalam kesatuan dan persekutuan dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kebaktian perayaan hari keturunan Roh Kudus ini dilaksanakan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat kekasih Kristus, kita ada dalam pengakuan dan perenungan. Saudara-saudariku, Roh Kudus datang dan membuka keberadaan manusia yang beragam. Kita semua berbeda satu sama lain. Tak ada yang sama usia, karakter, suku, budaya, dan lain-lain. Sebagai orang percaya, kita telah menapaki jalan-jalan hidup dari masa lampau hingga kini dengan berbagai perbedaan itu. Tapi, apakah masih ada di antara kita yang merasa tak nyaman dengan perbedaan dan ingin hidup memisahkan diri? Bukalah diri dan biarkanlah Roh Kudus menilai kelemahan kita serta membarui. Saudara-saudariku, Roh Kudus datang dan membuat ketidaktahuan menjadi pengetahuan. Hikmat dan kecerdasan manusia terbatas untuk memahami, tapi kuasa Roh melampaui batas akal dan pikiran kita. Apakah ada di antara kita yang merasa diri kuat dan hebat, bahkan mampu menjadikan segala sesuatu berubah dengan hikmat manusianya? Penuhilah kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus yang membaharui dan mencerdaskan kita sebagai saksi. Kudus tercurah, semua orang percaya berkumpul dan menerima kuasanya.
Bagi yang belum percaya, dituntunnya dan mengalami keselamatan. Bagi yang belum bersatu, didamaikannya dan hidup sehati sejiwa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Roh Kudus terlibat dalam proses mengubah hati dan mengundang setiap orang untuk menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sebab Allah itu pengasih dan penyayang, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 10-11 sebagai berita anugerah bagi kita di saat ini. Untuk mendengar petunjuk hidup baru, jemaat silakan berdiri. Jemaat Tuhan, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Yohanes 14 ayat 26b. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita di saat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dalam pelayanan firman Tuhan di saat ini, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Pembacaan Alkitab kita di sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Setelah pembacaan Alkitab nanti kita sambut dengan menyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Untuk mengawali semua itu, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan Yesus yang begitu baik bagi kehidupan kami semuanya. Dalam kesempatan kebaktian yang kami laksanakan di hari Minggu yang kudus ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Yang kami percaya sungguh firman ini akan menjadi terang bagi jalan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, mari tuntun kami, beri hikmat bagi kami.
curahkan Roh-Mu yang kudus itu menuntun kami, agar biarlah firman ini menjadi terang dan pelita bagi jalan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami semua sudah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13 yang beginilah bunyinya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontius dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu anak-anak yang diberkati Tuhan, sebagai gereja hari ini kita merayakan Hari Keturunan Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Hanya kayaknya hari ini biasa-biasa saja, sama dengan hari Minggu biasa. Berbeda kalau kita ada dalam perayaan Natal ataupun dalam perayaan Paskah. Itu suasananya, kehebohannya sangat berbeda. Ya, hari ini sama dengan hari Minggu biasa. Padahal hari raya Pentakosta ini menjadi satu hari momentum penting dalam sejarah gereja. Karena kalau tanpa Hari Keturunan Roh Kudus, gereja tidak akan ada. Tanpa peristiwa pencurahan Roh Kudus, gereja tidak pernah ada di muka bumi ini. Bisa ada hari kelahiran Kristus Natal, bisa ada hari kebangkitan Kristus Paskah. Tapi tanpa Pentakosta, tanpa Keturunan Roh Kudus, gereja tidak pernah ada di permukaan bumi. Karena lewat peristiwa Roh Kudus inilah para murid mendapatkan kekuatan, diberikan tugas untuk bersaksi. Dan disitulah gereja ini mulai hadir di bumi. Dan karena itu saya kira Pentakosta, walaupun kita hanya rayakan dalam suasana biasa seperti ini, tidak ada jemaat yang merayakan Pentakosta secara besar-besaran kan. Beda dengan Paskah, beda dengan Natal. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memaknai
sebagai gereja, sebagai persekutuan orang percaya, sebagai pribadi, sebagai keluarga. Pemaknaan kita terhadap peristiwa Pentakosta ini penting. Tidak beda dengan peristiwa Natal ataupun peristiwa Paskah. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun perayaan kita, peringatan kita biasa-biasa saja, tapi mari kita memaknai peristiwa ini sebagai peristiwa yang penting dalam kehidupan bergereja kita, tapi juga dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara, perikop bacaan kita tadi, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, yang menceritakan tentang peristiwa turunnya Roh Kudus atau peristiwa Pentakosta tersebut, mengajari kepada kita bahwa peristiwa ini telah dijanjikan oleh Tuhan kepada para murid. Dia tidak terjadi secara tiba-tiba atau terjadi tanpa sepengetahuan para murid. Ketika para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam pengajarannya, mereka sudah diingatkan dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus sudah ingatkan kepada para muridnya, kelak ada penolong yang akan menyertai kamu, yang akan diam di dalam kamu. Kemudian juga sebelum Yesus terangkat ke sorga, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan ayat yang kelima, dikatakan di sana bahwa pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus sudah memperingatkan para muridnya sebanyak 2 kali bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Dengan demikian para murid telah siap untuk menerima Roh Kudus yang dijanjikan, dan itu terjadi seperti dikatakan dalam ayat yang pertama dari perikop pembacaan kita tadi. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat di kota Yerusalem. Mereka sudah siap untuk menerima Roh Kudus dan sekaligus menerima tanggung jawab sebagai para murid Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menarik adalah peristiwa keturunan Roh Kudus atau kita sebut sebagai Pentakosta ini bertepatan dengan peristiwa Pentakosta Yahudi. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, itu adalah Pentakosta Yahudi, bukan Pentakosta yang kita percaya sebagai keturunan Roh Kudus tersebut. Peristiwa Pentakosta Yahudi yaitu hari pengucapan syukur umat Israel atas hasil panen gandum. Mereka menjadikan hari Pentakosta itu sebagai pengucapan syukur karena Tuhan memberkati mereka dengan hasil panen gandum yang melimpah. Ya, karena mereka adalah masyarakat petani saat itu, dan mereka hanya mengandalkan gandum sebagai bekal atau sebagai andalan kehidupan mereka. Dan Pentakosta Yahudi itu adalah hari yang ke-50 yang dihitung setelah peristiwa Paskah, yaitu keluarnya umat Israel dari perbudakan di Mesir. Jadi ada Paskah Yahudi, yaitu keluarnya umat Israel dari tanah Mesir, dan kemudian hari ke-50 mereka lakukan sebagai hari perayaan pengucapan syukur atas hasil gandum. Dan karena itu pada hari Pentakosta Yahudi itu, umat Yahudi dari seluruh dunia sedang berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta tersebut di kota Yerusalem. Menarik kemudian Alkitab mencatat bahwa hari Pentakosta yang dirayakan oleh agama Kristen, oleh kita di hari ini, juga adalah hari ke-50 dari peristiwa Paskah. Bukan Paskah Yahudi, bukan Paskah keluarnya umat Israel dari Mesir,
tapi pasca kebangkitan Kristus. 50 hari setelah kebangkitan Kristus terjadilah peristiwa keturunan Roh Kudus ini. Di sini kita bisa lihat bahwa Alkitab menjelaskan bahwa misi Allah, misi Kristus adalah misi penggenapan terhadap apa yang telah terjadi dalam perjanjian lama. Tapi yang paling penting adalah Pentakosta yang kita rayakan dengan peristiwa keturunan Roh Kudus itu adalah sejarah awal mulainya gereja bersaksi bagi dunia ini. Lewat para murid yang mendapatkan kekuatan roh itu, gereja mulai menyatakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seisi dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, menarik kemudian dijelaskan dalam ayat 2 sampai dengan ayat keempat tentang bagaimana peristiwa keturunan itu terjadi. Ayat 2 sampai ayat 4 menjelaskan bahwa peristiwa keturunan Roh Kudus itu terjadi kepada para murid disertai dengan beberapa tanda. Ada bunyi seperti tiupan angin keras, lidah-lidah api seperti nyala api, lidah-lidah seperti nyala api, dan para murid dipenuhi oleh Roh Kudus dan bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa lainnya. Jadi ada 3 ciri ketika Roh Kudus itu dialami oleh para murid. Mereka bisa berbahasa dalam bahasa-bahasa apapun di dunia. Padahal mereka adalah kelompok kecil orang-orang Galilea yang tidak berpendidikan. Tapi mereka mendapatkan karunia untuk berbahasa dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Bahasa orang Partia, bahasa orang Media, bahasa orang Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah lainnya. Bahasa roh yang disampaikan oleh mereka itu bukanlah bahasa yang tidak dimengerti, tetapi bahasa yang dimengerti oleh manusia yang mendengar apa yang disampaikan oleh para murid tersebut. Tapi yang paling utama adalah mereka mendapatkan kemampuan untuk berbahasa. Kemudian mereka lalu bersaksi dan mereka siap melaksanakan misi yang diberikan Tuhan tersebut. Peristiwa ini merupakan penggenapan janji Yesus seperti yang sudah dikatakan tadi dalam janji Yesus kepada mereka dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan ayat yang kelima, bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka pasti akan digenapi. Kristus tidak pernah berbohong. Apa yang dia sampaikan pasti dia akan genapi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat dari peristiwa ini? Kristus yang telah naik ke surga tidak pernah meninggalkan para muridnya, dan di dalam rohnya Kristus hadir untuk menuntun para muridnya dan memampukan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan kepada mereka. Nilai ini penting bagi kita, bagi gereja, bagi persekutuan orang percaya, bahkan bagi pribadi dan keluarga, bahwa Kristus yang telah naik ke surga itu tetap akan memenuhi janjinya seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Janji itu akan terus menyertai kita dalam seluruh gumulan-gumulan kita, dalam seluruh kerja-kerja kita sampai hari ini. Dan memang kita membutuhkan janji itu. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan itu dalam situasi-situasi yang sedang kita hadapi sampai hari ini. Kesusahan-kesusahan yang masih kita alami, kesulitan-kesulitan yang masih kita alami, entah pribadi, entah keluarga, masih harus akan kita hadapi sampai kapanpun. Seringkali dalam menghadapi kesulitan-kesulitan itu, kita mengambil jalan sendiri. Kita mengambil keputusan sendiri. Kita tidak terbuka dan meminta campur tangan Tuhan.
Akibatnya banyak orang yang stres. Banyak orang yang terpaksa bunuh diri. Banyak orang yang terpaksa meninggalkan hidup ini karena tidak mampu untuk menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Pentakosta mengingatkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian dalam hidup ini. Sejauh kita terus meminta kepadanya, meminta penyertaannya, meminta kuasanya menyertai kita mengatasi kesulitan-kesulitan kita tersebut. Apa yang dialami oleh para murid, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, katakanlah orang-orang bodoh, orang-orang miskin, para nelayan, tapi diberi kemampuan berbahasa lewat peristiwa Roh Kudus itu. Ini mengingatkan kita bahwa kepintaran, kekayaan, bahkan jabatan yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, dan itu mesti digunakan untuk kebaikan. Kepintaran kita, jabatan kita, kekayaan kita, anugerah Tuhan yang mesti kita perlabakan. Nilai ini penting di tengah-tengah keegoisan kita hari ini, di tengah-tengah penyalahgunaan kepintaran, penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kekayaan yang semakin marak di dunia ini. Demi jabatan, orang lain siap disingkirkan. Demi kekayaan, orang lain akan dihancurkan. Bahkan mungkin juga untuk kepintaran atau popularitas, orang lain akan dihancurkan. Karena kita lupa bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan yang kepada siapa Tuhan percayakan pasti akan diberikan kepadanya. Ya, tapi kita juga kadang-kadang realistis juga. Orang pun piring makan ada, diambil oleh orang lain, disikat oleh orang lain. Kita diingatkan, jabatan, kekayaan, kepintaran itu milik Tuhan, yang kalau kita salah gunakan, Tuhan bisa mencabutnya, Tuhan bisa mengambilnya. Tapi kalau itu kita dapat adalah anugerah Tuhan dan kita gunakan secara baik, itu akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Dalam kerja-kerja dan perjuangan kita seringkali kita harus terbuka kepada Roh Kudus supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan yang benar, hal-hal yang membangun sesama manusia. Sekarang ini kita sedang diperhadapkan dengan perkembangan dunia yang nir etik, dunia yang kehilangan etika, karena bagi dirinya orang lain bisa disingkirkan. Bagi dirinya tidak perlu orang lain itu hidup. Tapi Pentakosta mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa Roh Tuhan bekerja menuntun kita, memampukan kita, memberikan hikmat kepada kita supaya hidup yang adalah anugerah Tuhan ini mesti kita gunakan secara baik untuk menolong sesama. Terlebih ketika kita seringkali diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam hidup ini. Hidup ini pilihan. Hidup ini bukan nasib. Hidup ini pilihan. Tuhan tidak mentakdirkan kita atau memberikan kita nasib yang buruk. Tuhan memberikan kita pilihan untuk menjadi baikkah atau menjadi orang jahat. Tuhan memberikan kita pilihan untuk bergunakah atau tidak berguna. Kita tidak mungkin menyalahkan Tuhan kalau kita mati sebagai orang jahat. Kita tidak punya hak untuk mengadili Tuhan bahwa kita mati sebagai orang jahat. Karena itu kesalahan kita, itu pilihan kita. Mau memilih menjadi orang baik, orang yang berguna, itu pilihan kita. Dan itu akan diberkati Tuhan. Tapi kita seringkali juga mengambil pilihan menjadi orang yang menyakiti sesama, yang membuat orang lain mengalami penderitaan di dunia sekarang ini. Apalagi kalau kita punya jabatan, apalagi kalau kita adalah pemimpin yang menentukan nasib orang lain.
Fakta kita seringkali kita diperhadapkan. Memang pilihan itu tidak sangat sulit untuk menyenangkan banyak orang. Pasti saja ada pilihan yang mungkin tidak menyenangkan orang lain. Tapi kita diberikan karunia Roh Kudus untuk mempertimbangkan pilihan yang harus kita ambil itu pilihan yang berguna, yang baik bagi orang lain. Kalau kita punya jabatan, kalau kita punya kuasa, jangan menggunakannya untuk menghancurkan orang lain atau menindas orang lain. Dia bisa bawa dalam doa. Dia bisa bawa dengan natsar. Dan kalau kita percaya Tuhan itu maha adil, maka keadilan Tuhan pasti akan Tapi kalau kepintaran, jabatan, kuasa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita gunakan itu untuk menolong sesama, terbujur kaku di dalam peti ukuran 1x2. Tapi kalau hidup ini sudah bikin baik-baik, orang akan datang melayat, orang bilang, "Sio, untung ada bapak inilah. Sio, untung ada mama inilah. Sio, untung ada ibu inilah. Ketong ditolong. Bapak ibu, jiwa ini tenang di rumah bapak." Tapi kalau sementara kaku di peti 1x2, orang datang bilang, "Mampus lebih baik. Sudah lo bikin lagi." Tidak ada lagi waktu untuk kita memperbaiki kesalahan kita. Mari, ketika Tuhan masih menganugerahkan hidup kepada kita, gunakanlah itu secara baik. Dan ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mintalah Roh Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita mengambil keputusan. Ketika para murid telah berkata-kata dalam bahasa, berbagai bahasa itu, terlihat ada respon. Ada yang merespon secara positif, mereka mendengar, mereka mengerti dan memahami apa yang dikatakan oleh para murid. Dan pada hari itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, 3.000 orang yang bertobat dan minta untuk dibaptis. 3 dalam pasal 2 ayat 41, di sana dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Roh Tuhan bekerja. Pada hari itu pun, hari Pentakosta itu, terbentuklah gereja dengan adanya 3.000 orang yang menerima baptisan saat itu. Tapi ada juga orang-orang yang sinis, yang berkata dalam ayat 13, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Artinya, kebaikan itu bisa diterima, tapi juga bisa tidak diterima, disindir, ditolak. Itu yang dialami oleh para murid. Tapi bagi kita, nilai yang penting adalah sebagai gereja, sebagai orang percaya, pribadi, keluarga, mari kita terus melakukan kebaikan selagi Tuhan masih memberi kita hidup di dunia ini. Kebaikan tidak selalu diterima, tapi kebaikan itu harus terus kita laksanakan, harus kita lakukan. Karena kebaikan berasal dari Tuhan, dan kebaikan itu juga akan dihargai dan dinilai oleh Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan kebaikan itu. Hidup ini pilihan, tapi hidup ini juga anugerah. Mari kita minta Roh Kudus memampukan kita untuk terus melakukan kebaikan dalam hidup ini. Kebaikan di tengah-tengah keluarga, di lingkungan, di gereja, maupun di masyarakat. Amin.
firman Tuhan sebagai respon kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita disilakan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengaku iman rasuli secara bersama. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Persekutuan Roh Kudus, ampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita dengarkan persembahan pujian solo dari Mita Syaila. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat semua, Shalom. Semoga lagu yang saya bawakan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan.
kasih Nona untuk pujiannya. Tuhan Yesus berkati selalu. Jemaat yang diberkati Tuhan, persembahan yang benar bukan hanya tentang ritual, tetapi tentang hati kita yang tulus dengan pimpinan Roh Kudus untuk mendukung pelayanan bagi Tuhan dan sesama. Dengarkanlah pesan Alkitab ini. Janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 16b dan 17. Sambil memberi persembahan, jemaat menyanyikan Kidung Jemaat nomor 235 dan 291 bait pertama dan seterusnya. Hujan yang lebat
Jemaat yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Ya Allah pengasih, Bapa yang Maha Pemurah, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, di hadapan-Mu telah terkumpul persembahan syukur dari umat-Mu yang telah Engkau tebus, Engkau selamatkan ini. Sebagai ungkapan syukur kami atas kasih dan kebaikan-Mu yang terus menyertai hidup kami. Mohon berkati persembahan-persembahan yang kami bawa dari kehidupan pribadi maupun rumah tangga kami ini, Bapa, untuk ikut menopang pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Mampukan kami juga ya Bapa, untuk dengan penuh kerendahan hati mau diubah oleh kuasa Roh Kudus-Mu agar hidup kami menjadi persembahan hidup yang berkenan bagi-Mu ya Bapa, hanya untuk puji hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa, di dalam nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Saudari Ica Putiruhu diberi kesempatan untuk memperdengarkan pujiannya. Ya, selamat malam Bapak Ibu Jemaat sekalian, Shalom. Satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, kiranya pujian ini dapat menjadi berkat bagi katong semua. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain.
untuk pujiannya. Tuhan Yesus berkati selalu. Jemaat Tuhan, kita bersekutu dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah di dalam Kristus Yesus penyelamat dunia ini, yang hadir di dalam roh-Mu yang kudus bagi setiap orang percaya untuk terus menuntun kami menjalani kehidupan di dunia ini. Kami bersyukur di hari ini, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus-Mu kepada para murid, tapi juga Roh-Mu terus tercurah bagi gereja-Mu sepanjang masa, bagi orang-orang yang percaya kepadamu, bahkan juga bagi kami di saat ini. Karena Roh Tuhan itu terus menuntun kami, Dia memberikan kepada kami hal-hal yang baik dalam hidup ini, tapi juga yang menguasai dan memampukan kami untuk juga terus melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini bagi kemuliaan nama-Mu. Kami datang bersyukur ya Tuhan sebagai gereja-Mu, sebagai pribadi, sebagai keluarga dan sebagai persekutuan ini. Karena kasih-Mu yang terus memelihara kami sehingga kami boleh ada sebagaimana ada di saat ini. Karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan mau terima kami, kehadiran kami masing-masing, dengan ucapan-ucapan syukur, dengan persembahan-persembahan syukur, dengan sukacita-sukacita yang kami alami. Karena semuanya itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Tapi juga ketika kami hadir dengan berbagai beban, berbagai masalah, berbagai tantangan, berbagai hambatan, bahkan mungkin kesusahan yang belum terselesaikan hingga kedukaan. Ya Tuhan, di dalam kesemuanya itu kami tetap percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Janji-Mu bahwa Engkau terus menyertai kami sampai akhir zaman. Biarlah itu menguatkan kami, supaya di tengah-tengah berbagai persoalan hidup kami tidak putus asa, kami tidak hilang harap, kami tidak mengambil keputusan manusiawi kami, tapi kami tetap berpegang teguh pada janji penyertaan Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan menyelesaikan bagi kami menurut waktu Tuhan, menurut cara Tuhan, bukan menurut waktu dan cara kami. Yakinkanlah kami ya Tuhan bahwa peristiwa Pentakosta ini menyadarkan kami bahwa Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Engkau di dalam Roh-Mu yang kudus akan terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Karena itu kami berdoa bermohon kepadamu, jaga dan pelihara kami ya Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia, dalam hari-hari ketuaan yang kami alami, yang kami jalani, Tuhan terus menjaga kami, berikan kekuatan jasmani rohani. Dan kalaupun fisik kami ini semakin lemah karena keadaan kemanusiaan kami, biarlah Tuhan terus menguatkan iman kami, iman yang kokoh yang tetap menatap kepada Kristus sampai akhir hidup kami. Dan iman itu juga yang akan kami wariskan kepada anak cucu kami ketika mereka masih menjalani kehidupan yang panjang di dunia ini. Diberkatilah kami sebagai orang tua, bapak-bapak keluarga, ibu-ibu keluarga, dalam hidup pekerjaan usaha pencarian kami dalam bidang apapun yang Tuhan berikan. Entah di kantor, di pasar, di jalanan, sebagai supir, sebagai tukang kuli bangunan, sebagai PNS, sebagai swasta, TNI Polri, pendidik, tenaga kesehatan, wirausaha, wira swasta dan sebagainya. Tuhan berkati tempat-tempat kerja kami menjadi saluran berkat. Tapi terlebih ingatkan kami ya Tuhan, bahwa apa yang kami punya itu adalah milik Tuhan. Tuhan berikan kepada kami, entah itu jabatan, entah itu kekayaan, entah itu kepintaran dan sebagainya. Biarlah Tuhan ingatkan kami supaya kami menggunakan itu bagi kebaikan sesama, supaya hidup ini terus akan diberkati Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, Tuhan berkenan berkati kalau dalam ibadah ini ada saudara-saudara kami yang berasal dari luar kota ataupun luar provinsi yang karena tugas-tugas ada di kota Ambon ini dan berkesempatan berkebaktian di saat ini. Tuhan jaga mereka, selesaikanlah semua urusan-urusan bersama dengan mereka hingga pada waktunya mereka akan kembali ke tempat keluarga, kediaman mereka masing-masing dalam lindungan dan berkat Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak muda, anak-anak kekasih kami, para pemuda. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, supaya kami bisa menggunakan masa-masa kemudaan ini sesuai dengan kehendak-Mu.
Seringkali kami diperhadapkan dengan pilihan-pilihan untuk mencapai masa depan. Biarlah kami diingatkan untuk mengandalkan Roh Tuhan dalam mengambil keputusan, supaya kami tidak salah mengambil keputusan yang bisa berdampak negatif bagi hidup kami. Tapi ketika kami berserah dan memohon hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan, kami yakin apa yang Tuhan berikan kepada kami itu adalah masa depan yang baik, yang bisa membawa kebahagiaan kepada kami. Jauhkan daripada kami berbagai perilaku-perilaku yang bisa membahayakan diri kami sendiri. Perilaku-perilaku mabuk-mabukan, balap-balapan liar, dan berbagai perilaku lainnya yang bisa menyebabkan kesusahan dalam hidup kami. Biarlah kami dengan kuat dikuasai oleh Roh Kudus bisa menjalani kehidupan kami dengan baik ya Tuhan. Anak-anak cucu-cucu kami dalam pendidikan mereka, usaha mereka untuk mengejar masa depan, Tuhan berkenan berkati dan memberikan masa depan kepada mereka, supaya mereka akan siap menjadi generasi masa depan gereja, bangsa dan negara, generasi keluarga yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Bahkan bagi anak cucu kami yang masih balita sekalipun, Tuhan jaga, Tuhan pelihara mereka, berikan pertumbuhan jasmani rohani, supaya mereka hidup dalam lindungan Tuhan selalu. Kami berdoa menyerahkan hidup kami keluarga, ketika sebagai keluarga ada yang terpisah karena berbagai tuntutan hidup ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati, supaya dimanapun keluarga kami berada, mereka terus dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi dunia ini secara keseluruhan, peperangan yang masih berlangsung di berbagai tempat yang mengakibatkan ribuan nyawa manusia mati sia-sia. Ukraina dan Rusia, Israel dan Palestina. Ya Tuhan, atas nama kemanusiaan yang adalah ciptaan-Mu, Tuhan mendamaikan peperangan-peperangan yang berlangsung. Berikan hikmat kepada para pemimpin supaya menyelesaikan peperangan, karena membunuh adalah hal yang tidak dikehendaki Tuhan yang menciptakan manusia dan kehidupan ini. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, pemerintah di tingkat pusat, presiden, wakil presiden dan jajarannya, Tuhan berikan hikmat kekuatan untuk mengelola negara ini menjadi semakin baik. Bagi pemerintah tingkat provinsi, para pejabat, gubernur, dan seluruh staf di tingkat provinsi, di tingkat kota madya, para pejabat, wali kota, dan seluruh staf, juga di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, RT. Tuhan berkenan berkati kami semua yang dipercayakan dalam bidang-bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI Polri, dan seluruh elemen masyarakat. Biarlah kami terus bekerja membangun masyarakat bangsa dan negara demi kemuliaan nama-Mu. Gereja-Mu diberkati Tuhan. Dunia di Indonesia, biarlah peristiwa Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus ini terus memampukan gereja untuk terus bersaksi bagi dunia ini, membuat dunia ini semakin baik dengan nilai-nilai Injil yang Kristus sampaikan, yang Kristus beritakan. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, supaya dunia ini semakin diberkati oleh Tuhan. Gereja Protestan Maluku diberkati Tuhan, pimpinan sinode, pimpinan klasis, jemaat-jemaat, para pelayan diberkati Tuhan, supaya gereja-Mu, GPM ini terus bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu. Klasis Kota Ambon diberkati Tuhan, bagi klasis sekretaris dan seluruh perangkat klasis diberkati Tuhan. Jemaat-jemaat di klasis ini pun diberkati Tuhan, supaya proses-proses menanam dan menyiram terus memberikan pertumbuhan bagi gereja-Mu ini. Kami berdoa bagi kebaktian kami di saat ini. Biarlah Tuhan berkati jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian. Biarlah kami pulang dalam tuntunan berkat dan kuasa Roh Kudus yang akan terus menyertai kami sampai akhir zaman. Sebagai para pelayan itu diberkati Tuhan, pelayan firman majelis bertugas yang hadir saat ini, kolektan, pendukung liturgi, pemain alat-alat musik, kantoria, kedua saudara kami, saudari kami yang menyumbangkan lagu solo mereka, pun konserto agama, penata multimedia sound system, Tuhan berkati. Pelayanan kami kiranya menjadi berkat bagi jemaat-Mu,
juga menjadi berkat bagi hidup kami pribadi dan keluarga. Kami bawakan seluruh pergumulan kami, doa syafaat kami ini dengan doa-doa pribadi, doa-doa keluarga yang dinaikkan secara diam-diam dari dalam hati batin kami yang hadir saat ini. Doa-doa pengucapan syukur, juga doa-doa permohonan untuk hidup yang masih kami jalani. Semuanya kami bawakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami akhiri syafaat kami ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni. Sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan berdiri. Jemaat kekasih Kristus, perayaan Pentakosta menuntut kita untuk senantiasa hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Sebab keselamatan dari Tuhan harus dapat dimengerti, diterima dan dipercaya oleh dunia melalui kata dan tindak kita yang dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Ya Roh Kudus, pimpinlah kami umat-Mu. Tuhan pulanglah, dan untuk melaksanakan tugas pengutusan itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kebaktian kita selesai. Shalom. Jabat tangan kita menyanyikan PKJ nomor 281.